Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Suara saya bisa didengar nggih? Nggih. Ingkang kita bektosi panjenenganipun Ibu Nyai Ida Fatimah Zinal, para Ibu Nyai, para Bapak Kiai wonten ing Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, rawuh Gus Asid, Gus Faik, Gus Labib, para Ibu Nyai sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah, lan ugi para santri intelektual. Ini santri intelektual, tidak hanya sekedar santri dan bukan hanya sekedar mahasiswi, tapi para santri kita ini yang baru saja diwisuda adalah santri intelektual. Dan ini memang ya termasuk barang langka. Termasuk barang langka. Tapi kelangkaan itu sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak di antara teman-teman kita yang menjadi santri intelektual. Karena memang beda antara pembelajaran di pesantren dan pembelajaran di perguruan tinggi. Kalau di pesantren basisnya adalah kitab, kalau di perguruan tinggi basisnya kurikulum. Arep iso maca kitab angel. Mau menguasai kitab kalau di perguruan tinggi angel. Kalau mau menguasai kitab ya harus di pesantren. Apalagi para santri kita ini yang perlu kita banggakan pol-polan ini. Karena apa? Karena Krapyak itu bukan hanya sekedar pondok. Nah, Krapyak itu tidak hanya sekedar pondok banyak. Tapi kalau di Krapyak itu tambahannya adalah paling tidak nyambung sana. Kalau di Alimdad sanatnya ya sampai Krapyak lagi. Kan begitu. Kalau di Alimdad sampai Krapyak. Kalau di Krapyak berarti kalau istilah sanatnya itu ilmu hadis itu ada sanat ali. Oh, ini kan. Ada sanat yang tinggi dibandingkan pesantren-pesantren yang lain. Maka berbahagialah kawan-kawan santri putri di masa Madrasah Salafiyah 5 ini di samping menjadi santri intelektual juga yang betul-betul menyambung sanad keilmuan yang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, di mana Krapyak itu memang sudah ya sampai kemana-mana, sampai tidak hanya manusia yang kenal dengan Krapyak. Saya itu buka AI Krapyak itu sudah masya Allah sudah menyambung sanad di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak ini.
ada tambahan lagi, bukan hanya sekedar menyambung sana. Yang lebih penting lagi adalah adab dan ruh, spirit yang ada di Krapyak ini. Kita tahu, mohon maaf ini punyai, kula niku nggih sok kepanggih kalian Kiai Kafa saking Lirboyo. Angger cerita bab Krapyak, pokoknya Kiai Kafa niku nek nyritake Krapyak itu hebat banget kok. Krapyak niku hebat. Padahal kula niku nek ndelok Lirboyo ki hebat ya. Tapi Kiai Kafabi itu juga menyatakan bahwa Krapyak itu beliau sangat kagum terhadap Krapyak. Kenapa? Karena alumninya. Alumninya itu sudah Masya Allah luar biasa. Apalagi hari ini di mana-mana alumni Krapyak do kanggo ya. Tidak hanya sekedar kanggo menjadi pejabat, tapi juga kiprahnya di masyarakat sangat kentara. Oleh karena itu, sekali lagi kawan-kawan santri khususnya yang baru saja di wisuda ini saya juga mengucapkan selamat. Yang selanjutnya, mari para santri intelektual tidak hanya bagaimana kita berpredikat santri dan intelektual. Saya akan membacakan satu bait alfiyah yang semuanya sudah hafal. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harfun kalim. Coba ini. Ini punya makna yang sangat dalam di samping keilmuan nahwu. Sekarang kita abaikan nahwunya. Tapi coba mari kita oncei. Di situ ada kalamuna, kalam kita itu adalah lafdzun yang mufidun. Ya, kalamuna itu yang lafdzun mufidun. Orang yang diperhatikan adalah kalamnya. Tapi kalam itu bukan hanya sekedar lafaz. Banyak lafaz yang sudah ditulis oleh seseorang. Berapa ribu kamu nulis status di medsos, itu lafaz. Berapa tulisan yang ditulis oleh beberapa orang, bisa-bisa belum mencapai kalam. Baru lafaz, karena kalam itu harus mufid. Harus memiliki faedah. Jadi kalau nggak ada faedahnya, mbok jadi penceramah yang kondang itu ya berarti belum kalam. Karena kalam itu lafdzun yang mufidun. Dan mufidunnya itu dicontohkan kastaqim. Loh. Istiqomah, tapi istaqim itu artinya harus berbuat dan lurus. Yang namanya ulama itu punyanya kalam udah seharusnya. Kalau ulama hanya lafaz yang dipunyai, ya berarti hanya sampai sini aja. Ulamanya cuma sampai gulu wae, urung medun. Karena harus mufid. Mufid itu apa?
Ya kau coba aja sekarang. Kita lihat. Kita lihat apa yang disampaikan atau apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah dari hambanya hanya para ulama. Nah ini hanya artinya ulama itu pasti dia akan memiliki khosyah. Karena yang memiliki khosyah kepada Allah hanya para ulama. Lah ini khosyah itu mestinya ya dia mesti mengamalkan ilmunya. Bersih hatinya. Ucapannya selalu baik. Dan seterusnya. Maka itu kalam betul. Tidak hanya sekedar lafaz. Lah, lafaz atau kalam kalau dalam jurumiyah disebut wa aksamuhu salah satun. Wa aksamuhu salah satun itu aksamul kalam apa aksamul lafzi itu. Aksamul lafzi apa aksamul kalam. Tapi ini kalau kita baca lagi ada 3. Baik, pelajaran alfiah ya. Ada 3 yaitu ada ism, ada fi'il dan ada harf. Isim, fi'il, huruf. Isim itu artinya sebenarnya apapun itu sebenarnya yang dicari itu isim pada dasarnya. Nama, titel. Ini loh, isem itu titel. Titel apa? Ya mungkin santri, mungkin doktor, mungkin profesor. Titel isem. Isem itu tidak ada gunanya tanpa fi'il. Oh. Ya. Isem itu enggak ada gunanya tanpa ada fi'il, tanpa ada bagaimana orang harus berbuat. Maka sebenarnya ilmu atau alim itu tidak sama dengan isem tadi. Kalau orang alim hanya isemnya, baru namanya, baru titelnya, yang tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, ini isim ini. Isim harus ada fiilnya. Ya, isim harus ada fiilnya. Tapi kebanyakan orang mencari isim. Orang rata-rata pada mencari isim, biar nama saya, biar titel saya, orang menghormati saya karena isim. Ya, karena isim. Kalau tanpa fiil, ya sekali lagi berarti tidak ada manfaat. Al ilmu bila amalin itu berarti hal begitu itu. Kalau sudah al ilmu bila amalin ya kasajari bila samarin. Yes. Nah, sekarang tapi ini yang tidak diperhatikan itu huruf, harf. Padahal huruf itu kan kayaknya nenggon nahwu itu kan yang tidak memiliki makna kecuali kalau sambung dengan kata yang lain. Dia bisa punya makna kalau sudah sambung dengan kata yang lain. Tapi itu penting sekali. Pentingnya apa? Coba. Dengan huruf
maka akan menentukan arah. Zahaba Ahmad, tidak mungkin sampai ke tempatnya tanpa ilah. Ya, artinya harf itu ketoke yang dipinggir-pinggirkan, tapi itu ada di dalam hati yang sangat dalam. Karena tujuan. Dan disitulah nanti dari mana? Zahaba Ahmad min krapya ila Malioboro. Artinya di sini ini ada sangkan paraning dumadi. Oh, wah iki pokoke nek goleki cara-cara begini rada angel iki. Nek pondok-pondok ra ono goleki ngilmu yang begini loh, gimana ini? Masalahnya ayo coba kita alfiah itu kalau menurut saya memang banyak sekali hikmah-hikmah, filosofi yang bisa kita ambil. Umpamanya orang harus memiliki keteguhan hati. Apa? Kamu harus, ini dari alfiah. Coba seperti domir na li raf'i wan nasbi wa jarrina sholah ka'rif bina fa innana nilnal minnah. Na itu ketika rofa yona, ketika nasob na, ketika jer na, tidak terpengaruh apapun. Orang harus punya keteguhan hati seperti na. Juga ada Gon alfiah itu jadi kalau mau memiliki organisasi yang maju, ini ada dalilnya dari alfiah. Apa Pak? Pak Jafar. Dari alfiah. Cuma ini farfa bidommin wansiban fathan wajur kasron. 3 itu. Orang mengrofakan dengan dhammah, nasobkan dengan fathah, jerkan dengan kasroh. Tidak itu, tapi irfa, angkatlah. Bidommin dengan dom. Dom itu apa? Al-jam'u. Kalau mau sebuah organisasi apapun mau maju, harus satu visi dan misi. Diangkat bareng. Ya, diangkat bareng-bareng. Lempare malah sing siji ngangkat, sing siji narik, sing siji malah kacau. Dom itu jam'un. Bidamin bijam'in bijama'atin, bareng-bareng. Yang kedua, kalau organisasi mau maju, wansiban fathan, tancapkan keterbukaan, transparansi. Wala orang transparan ya nanti dok curiga-curigaan, nggak jadi maju nanti. Ya, ini. Yang ketiga, wajur kasron, jurro apa? Jarro ya juru menarik, wajurno tariklah, hilangkan perpecahan, kasron. Loh, ini ketoke wae ning sederhana farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron ya. Ada lagi nih. Ada lagi. Ini untuk walinya perempuan atau ya ini enggak cari jodoh. ada bait untuk cari jodoh. Ada yang pernah dengar? Bait alfiah cari jodoh.
Nek arep golek bojo, golek bojo kuwi ya apa? Wala yajuzul ibtida, jangan dahulukan yang nakiro, ya sing marifat to ya. Ya. Dadi santri kerapyak karo santri kerapyak wis pas, wis marifat kan gitu. Ya, wis marifat ini wala yajuzul ibtida bin nakiro. Lho. Kalau golek bojo sing makrifat aja sing nakira. Lah nek sing nakira piye? Oleh nakira oleh kapan? Malam tufit. Jadi oleh nganggo nakira selagi memberi faedah. Ada yang diketahui dari hal-hal lain. Contohnya apa? Nah, contohnya Ka'inda Zaidin Namirah. Zaid punya Namirah. Namirah itu apa? Macan perempuan. Walaupun sebenarnya nggak ada. Bahasa Arab mau nek hewan kok nek perempuan anggota itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada perempuan laki-laki pakai tamar butoh itu hanya manusia. Jadi ono bakorotun itu bukan sapi perempuan, bukan sapi betina itu. Ya, bukan sapi betina. Tak marbutoh di situ bukan litaknif, tapi lifaidatil wahdi. Lifaidatil ifrodi. Jadi bakorotun namirotun itu artinya sapi siji. Nek ora ana tae jenengane sapi akeh, bakorun. Namiroton karo namirun, sajaroton karo sajarun. Nuwun sewu ini ada yang tidak paham dengan bahasa saya. Pokoknya tak pikir cah pondok kabeh ya. Iki cah pondok kabeh mulai iki urusane nganggo sing urusan ngene iki. Jadi ini tak marbutoh itu tidak berfungsi sebagai memuannaskan. Tapi nang kene digawe muannas wae namira, ngono ya. Jadi seperti misalnya Zaid punya macan perempuan. Lah apa? Alumni kerapyak. Alumni Madrasah Salafiyah 5 wis dadi macan, apal Quran, kitab jalan, wis pokoke macan perempuan. Nah. Golek jodoh. Kondo neng Amr hal fatan fikum. Oh. Meramer duwe jago orang. Ini hal fatan fikum. Ini nggak kenal tapi yang kenal orang tuanya. Atau tidak kenal tapi yang kenal kiainya. Seperti saya. Saya dulu ya pokoknya pengen dijodohi karo Mbah Warsun. Nah ini namanya ada faidah. Hal fatan fikum. Ono jago ora? Famakhilun lana, tidak ada yang bisa menjadi khalil bagi kita. Artinya untuk mendampingi namirah iki kudune asadun. Loh, kan begitu. Asadun iki sapa ya? Singa. Nek namirah kok oleh ning kucing. Golekno sing asad to. Lho, famakhilun lana dahwa rajulun minal kirami indana. Kita itu keluarga baik-baik. Warahbatun fil khairi khairun. Seneng kebaikan itu ya baik. Wa amal birrin yazinu. Berbuat baik, berbuat yang baik itu juga bisa menghiasi. Wal yukos malam yukol, pokoknya padakno kabeh. Kembali ke awal. Kembali ke laptop saya kecil. Nah. Catatan ini.
Maka yang pertama bahwa santri tadi jangan hanya menjadi fisik. Santri jangan hanya menjadi nama. Jangan hanya menjadi label. Label API kaya ngapa nek isine elek ya ora ana gunane. Jangan hanya sebagai label, tapi harus amal. Dan yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, sampean semua di Krapyak itu di samping menyambung sanad, itu juga menyambung ruh, menyambung adat. Nah, di sini yang penting, justru yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyambung adab. Adabe wong Krapyak, adabe Mbah Munawir, adabe Mbah Ali, adabe Mbah Abdul Qadir, adabe Mbah Zainal, adabe Mbah Afandi dan seterusnya. Ini disambung. Untuk apa? Karena beliau-beliau yang mukhlisin. Saya kira amin gari neruske. Ya, saya kira amin gari neruske. Gari neruske dhisik perjuangannya Masya Allah kan gitu. Bagaimana mau menjadi pesantren Al-Munawirin atau pesantren Krapyak ini biasanya sok-sok niki nuwun sewu. Saya tidak berniat untuk menyinggung. Nek sing dhisik kuwi ikhlas tenanan, sing saiki sok-sok iki rapati ikhlas. Sok-sok lho rapati ikhlas lho. Apa ya kadang nek ora nganggo iki moh. Nah, artinya harus ada kadang-kadang pakai berhitung yang duniawi. Ini. Padahal ibadah, amal ibadah yang paling utama itu adalah ikhlas. Kalau ini bisa dianggap sebagai sebuah peribadatan, ya mesti didasari ikhlas. Ikhlas itu apa? Ini salah satunya saya baca dari kitab kecil namanya kitab Ayyuhal Walad karya Al-Ghazali. Dalam kitab Ayyuhal Walad itu Al-Ghazali menceritakan dulu zaman Bani Israel itu ada seorang ahli ibadah yang sudah 70 tahun beribadah terus. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam cerita itu, dalam hikayat itu akan menguji yang ahli ibadah ini dan akan menampilkan keikhlasannya hamba kepada para malaikat. Lah ngopo? Akhirnya Allah mengundang malaikat sini. Tak perintah untuk ke bumi ketemu sama hambaku itu. Bilang sama dia, ibadahmu 70 tahun tidak bisa membuat kamu selamat dari neraka dan tidak bisa membuat kamu masuk surga. Bilang, malaikat disuruh bilang begitu kepada seorang yang ahli ibadah sudah 70 tahun ini. Ini silakan nanti dibaca di Ayyuhal Walad masih di depan itu. Ya. Nah terus apa? Ternyata setelah ngomong begitu, apa jawaban seorang hamba ini? Jawabannya, tugasku ki ibadah. Aku ki diperintah kon ibadah. Mbuh swarga, mbuh neraka ora peduli. Tugasku ngibadah. Aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Saya tidak mikir surga atau
lapor nang Gusti Allah. Istilahnya lapor nang Gusti Allah, kemudian malaikat tadi lapornya bukan kemudian lapor apa yang disampaikan oleh hambanya tadi, tapi jenengan lebih tahu. Tauilah, itulah amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu bukan karena pengen ini dan itu. Ya. Nabi Isa pun juga pernah urusan ikhlas dengan nuwun sewu. Nabi Isa itu pernah ketemu sama orang-orang, ya. Ketemu sama orang-orang yang ibadahnya pol-polan sampai pucet ganti kuru. Lagi ibadah pol-polan. Wes, wedi pol-polan takoni, kowe ngopo kok nganti pucet ganti kuru kaya ngono? Kula wedi kalih neraka. Apa kata Nabi Isa? Oh iki kok wedi karo makhluk iki ngopo? Neraka ki mung makhluk. Kudune sing tak wedani, sing gawe neraka ora nerakane. Ketika ketemu sama yang lain, saya nganti pucet pol-polan, wong wis lemes pol-polan, ibadah nganti pol-polan, mikir pol-polan piye iso mlebu swarga. Kata Nabi Isa, kowe kok sing tok senengi ming makhluk meneh. Sing tok senengi makhluk. Artinya apa? Ikhlas itu ya memang ruhnya amal. Ruhnya amal adalah ikhlas. Berarti kalau ikhlas itu seperti yang biasanya kawan-kawan bilang tak lekang karena apa? Tak lekang karena disanjung tidak terbang, dihina tidak tumbang, kan begitu kan? Dihina tidak tumbang, disanjung tidak terbang. Itu ikhlas. Mbok arep wong ngopo ae sakarepmu lah. Ngopo ae kuwi arep muni nang aku ora apa-apa. Sakarepmu, pokoke aku maju terus. Oh gitu. Disanjung, yo mbok kowe arep ngalmu kaya ngopo, aku kaya ngene ya ora bakal kegedean ndas umpamane seperti itu. Artinya memang ini tadi dari santri yang intelektual itu yang kedua di samping ilmu dan amal harus dengan adab. Nah, ini yang terakhir. Saya nanti akan cerita yang lain. Yang terakhir. Apalagi ini perempuan. Perempuan yang berilmu itu podo karo pembangun peradaban. Orang yang betul-betul membangun peradaban. Karena apa? Karena al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Sekolahan yang pertama. Nek ibune do pinter-pinter, anake yo mesti digawe piye, dididik dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka saya katakan tadi, nek bapaknya pinter, ibune ora pinter, itu sering malah anake yo dadi melu-melu ya. Jadi ini al-ummu al-madrasatul ula, perempuan yang berilmu itulah yang betul-betul membangun peradaban. Ini kan yang akan saya ceritakan itu ada mungkin nggak ada yang pernah cerita, mungkin di pondok-pondok saya belum pernah diceritani, saya hanya baca aja. Imam Syafi'i itu punya guru perempuan. Ada yang pernah tahu? Orangnya alimah. Orangnya sangat ahli ibadah. Itu gurunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i
pindah ke Mesir. Imam Syafi'i kan sudah mustahid. Tapi Imam Syafi'i ngaji kepada seorang perempuan. Namanya Sayyidah Nafisah binti Amir. Binti Amiril Mukminin Al-Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Hasan bin Ali bin Abi. Saya memang pernah lewat di sampingnya kuburannya Sayyidah Nafisah. Karena saya pernah di Mesir. Jadi saya pernah lewat. Tapi saya mohon maaf saya tidak ziarah karena dulu nggak tahu. Dulu nggak tahu. Ternyata itu gurunya Imam Syafi'i. Dicari. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika Imam Syafi'i ke Mesir, panjenenganipun saya katakan tadi belajar langsung dan datang ke rumah Sayyidah Nafisah. Datang. Bahkan kalau Imam Syafi'i sakit kan sudah tua. Imam Syafi'i kalau ceritanya sudah melanglang buana. Mulai dari Imam Syafi'i lahir di Gaza, kemudian di Mekah, setelah di Mekah ke Madinah, bersama Imam Malik dari Madinah pindah ke Yaman. Yaman kemudian berkeliling dunia, kembali ke Mekah lagi, kemudian ke Baghdad. Ternyata di Baghdad itu Al-Amin wafat, kemudian pindah ke Mesir. Ini sudah tua. Tapi beliau tidak segan-segan belajar kepada Sayyidah Nafisah. Cicit atau buyut apa canggahe, ya canggah kayak canggahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kalau Imam Syafi'i baru sakit, itu kongkonan murid Imam Syafi'i sana suan Sayyidah Nafisah. Pokoknya harus ke sana jaluk didongak. Jaluk didongak. Ketika sakit tidak bisa datang untuk belajar. Itu jaluk didongak itu harus Sayyidah Nafisah. Lah, bahkan Imam Syafi'i yang sudah sepuh, tapi sepuhnya Imam Syafi'i kan cuma 54 tahun gitu. Cuma umur 54 tahun. Lah ini panjenenganipun itu ketika mau wafat itu salah satu ngendikane, saya pengen kalau saya mati disolati oleh Sayyidah Nafisah. Masya Allah. Ini perempuan. Jangan dikira dalam peradaban Islam nggak ada orang perempuan yang hebat-hebat. Gitu loh. Banyak. Makanya ini santri-santri Komplek R, Madrasah Salafiyah 5, ini jangan berhenti. Tapi apa? Perkara 3 tadi harus dipegang teguh. Apa? Ilmu, amal, dan adab. Harus dipegang teguh. Itu nanti siapa tahu ternyata seperti Sayyidah Nafisah ternyata juga melahirkan seorang yang ilmunya ngebai dunia. Oh, kan gitu. Mbah Ali itu kalau bercerita tentang Imam Syafi'i, tapi saya belum melihat apakah ada hadisnya yang gimana, tapi Mbah Ali ngendika ini. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Itulah Imam Syafi'i. Ada hadis begitu, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Orang Quraisy itu rata-rata
ilmunya ya gitu ya. Beda dengan justru para alim-alim itu dari non Quraisy. Lah orang Quraisy yang ilmunya ngebak itunya ya Imam Syafi'i. Oleh karena itu kita semua berharap semoga teman-teman dari ya santri Madrasah Salafiyah 5 semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi nur nanti di masyarakatnya. Menjadi hisn, menjadi benteng bagi moral masyarakat. Allahumma ja'al ilmahunna nuron wa adabahunna hisnan wa khidmatahunna lil ummah hayatan lil Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.